Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik memberkati kami, menyertai hidup kami, menolong kami, mengarahkan kami Tuhan, supaya senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah pelita bagi hidup kami ya Allah, sehingga kami bisa melihat dan bisa menentukan segala apa yang akan kami lakukan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jala lehonok kumatodikku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mabahesa asamar parange hamu di bagasan akka patikku, akka uhupu peradotan jala patu pau muna do. Hidup menurut ketetapan dan peraturan Allah. Tuhan tidak sekedar memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan pemulihan yang lebih radikal. Kalau kita baca dari ayat 25 sampai 27 pasal 36 ini. Dia akan mendatangkan perubahan dari dalam. Jadi ini bukan sekedar pemulihan dalam arti kembali pada yang awal. Pemulihan dari Tuhan selalu lebih indah karena mendatangkan nilai tambah. Seandainya dia hanya sebatas memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian, dia tidak benar-benar menyelesaikan akar persoalan. Bukankah persoalan utama mereka bukan pembuangan, tetapi ketidaktaatan? Apakah pemulangan ke tanah perjanjian akan mendatangkan ketaatan? Hukuman mungkin bisa mendatangkan jera, dan penghapusan hukuman bisa mendatangkan rasa lega. Tetapi jera dan lega bukanlah musuh sepadan bagi kekuatan dosa. Ketaatan membutuhkan modal yang lebih besar. Itulah sebabnya Tuhan menganugerahkan sebuah perubahan yang melebihi daripada apapun yang dibayangkan atau diharapkan oleh bangsa Yehuda. Perubahan ini akan menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Tuhan melakukan transformasi yang sejati, yaitu transformasi dari dalam hati. Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membantu bisa menjadi Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Tuhan akan meletakkan roh-Nya ke dalam hati kita. Kehadiran Roh Allah inilah yang akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Bagi pendengar mula-mula pada zaman Yehezkiel, janji ilahi ini mungkin sedikit mengagetkan. Roh Allah biasanya diberikan pada orang-orang tertentu saja untuk tugas yang tertentu. Kediaman Roh Kudus dalam diri seseorang juga tidak selalu permanen. Menariknya, ketidaktaatan justru bisa menyebabkan Roh Allah meninggalkan seseorang. Misalnya seperti dalam kasus Saul, 1 Samuel 16 ayat 14, Simson, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati seseorang, ke dalam hati kita. Kasih inilah yang mendorong seseorang untuk memberikan ketaatan yang benar kepada Allah dan hidup menurut ketetapan Allah. Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita menolong kita untuk hidup menurut ketetapan Allah dan berpegang pada peraturan-peraturan Allah serta setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah menginginkan pertobatan. Allah menginginkan perubahan. Dan dia tidak sekedar menginginkan, tetapi memberikan Roh Kudus ke dalam batin kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sahabat yang baik hati, hari ini kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah melalui roh yang telah dianugerahkan di dalam batin kita. Marilah kita dengan penuh kasih menaati dan melakukan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Sebab itu semua untuk kebaikan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roh yang Engkau anugerahkan ke dalam batin kami. Sehingga kami dituntun untuk hidup sesuai dengan ketetapan peraturan Tuhan. Dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Ketika kami jatuh ke dalam hal yang tidak Engkau kehendaki Tuhan, ingatkan kami. Untuk kami boleh kembali ke jalan yang benar, ingatkan kami, sadarkan kami Tuhan. Untuk kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.